Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini gue akan nge-review film berjudul P2. Ya, jadi film ini dirilis tahun 2007 dan disutradari oleh Frank Calhoun. Tapi kok judulnya P2? Apaan tuh P2? Jadi P2 di sini tuh parkiran basement guys. Biasanya kalau kita ke mall-mall gitu suka ada parkiran basement P1, P2 atau P3. P1 biasanya untuk parkiran motor, P2 untuk mobil atau mungkin sebaliknya. Ya pokoknya P2 itu adalah parkiran basement. Jadi film ini menceritakan tentang Angela, seorang wanita karir yang ingin cepat-cepat pulang ke rumahnya, merayakan malam Natal bersama keluarganya, tapi justru terjebak di parkiran basement dan dikejar-kejar psikopat gila, guys. Waduh, kasihan ya. Mau merayakan malam Natal bersama keluarga, tapi malah dikejar-kejar psikopat di parkiran basement. Nah, Angela ini wanita karir yang sukses, guys. Dia sering pulang larut malam karena lembur di kantornya termasuk malam Natal. Tapi dia udah berjanji akan pulang lebih awal supaya bisa makan malam bersama keluarga. Nah, ceritanya berawal dari Angela yang udah siap-siap pulang setelah kerja lembur, tiba-tiba mobilnya mogok. Situasinya saat itu Angela sudah di basement, sendirian karena semua teman-teman udah pada pulang. Dia jadi bingung guys, mesti gimana. Nah, akhirnya Thomas, seorang security, datang menawarkan bantuan. Tapi menyerah juga, mobil tetap mogok. Dia justru menawarkan Angela makan malam bersamanya. Namun Angela dengan berat hati menolaknya secara halus karena kan dia juga lagi terburu-buru pengen cepet pulang. Angela akhirnya masuk lagi ke lobi, pulang dengan taksi. Ya, cuma itu yang terlintas di pikiran Angela saat itu. Setelah menghubungi taksi, akhirnya taksinya datang. Namun anehnya pintu lobi terkunci. Nggak tahu kenapa bisa terkunci, padahal tadi dia bisa masuk gitu aja loh ke dalam mobil. Sorry, ke dalam lobi. Akhirnya taksinya pun pergi karena menunggu terlalu lama. Otomatis Angela pun semakin panik di sini, guys. Masa iya dia akan menghabiskan malam Natal di kantor? Dia balik lagi ke basement. Situasi semakin mencekam, guys, setelah semua lampu di basement dimatikan. Gelap gulita. Angela udah bukan panik lagi di sini, dia juga mulai ketakutan, guys. Apa ada yang bermain-main sama dia? Tiba-tiba dalam kegelapan, Angela disekap dari belakang sama security itu, guys, dan pingsan setelah kena bius. Nah, setelah siuman, Angela sudah berada di kantor security itu dalam keadaan terbogol. Pakaiannya pun juga berubah jadi cuma pakai dress aja. Jadi terlihat seksi nih di sini Angela. Dan ternyata Thomas lah si security itulah yang udah menculik Angela, guys. Di situ Thomas mengaku bahwa dia sengaja menculik Angela murni karena ingin dekat dengan Angela. Aneh sih, masa mau kenalan sama cewek caranya kayak gitu? Dibius dulu, terus diborgol. Ini sudah pasti psikopat. Psikopat-psikopat gila. Kayak gitu kan biasanya tanpa motif yang jelas. Mereka cuma menyiksa korban hanya untuk kesenangan mereka aja. Kayak orang gila. Thomas ini walaupun terlihat sangat ramah di awal, tapi ternyata dia psikopat gila, guys. Di sini Angela dipaksa menemani Thomas makan malam layaknya pasangan aja, guys. Angela terus memikirkan cara biar terlepas dari ikatan borgol itu, guys. Setelah berkali-kali menggunakan tipu muslihat, akhirnya Angela berhasil kabur dari kantor security. Namun tangan masih dalam keadaan terborgol. Ya, tapi lumayan lah, setidaknya dia udah nggak satu ruangan sama psikopat gila itu. Nah, disinilah aksi kejar-kejaran antara Angela dan Thomas dimulai, guys. Angela terus keliling basement cari bantuan. Namun sayangnya karena saat itu udah larut malam, warga juga udah pada merayakan malam Natal bersama keluarga di rumah. Otomatis nggak ada satupun yang dengar teriakan Angela di basement itu, guys. Ditambah ruangan basement saat itu yang udah gelap gulita. Pintu gerbang basement juga dikunci. Tapi dia nggak kehabisan akal. Dia berhasil menghubungi 911 dan minta dikirimkan bantuan dengan segera. Sementara Thomas masih keliling basement nih, mencari-cari Angela. Gak lama kemudian, dua orang polisi datang, guys. Mereka bertemu Thomas, juga menginterogasi Thomas. Kelihatannya polisi-polisi itu curiga juga sama Thomas. Akhirnya polisi-polisi itu keliling basement menyelidiki sendiri. Karena nggak menemui kejanggalan, polisi-polisi itu pun pergi.
Sementara Angela lagi lari-lari guys, ngejar-ngejar polisi itu. Sayangnya terlambat. Polisi-polisi itu udah keburu pergi. Kalau udah kayak gini situasinya cuma ada satu cara biar bebas. Yes, Angela harus melawan balik Thomas. Dia kan dari tadi dikejar-kejar si Thomas, berarti situasi berbalik. Angela harus mulai memburu balik si Thomas. Soalnya dia juga kan nggak mau terus-terusan terjebak di basement dengan Thomas sampai melewatkan malam Natal bersama keluarganya. Dia mulai keliling basement mencari posisi Thomas sambil sembunyi-sembunyi mencari cara untuk melawannya. Pertanyaannya di sini, apakah Angela berhasil melawan balik Thomas? Atau justru Angela yang gagal melawan Thomas dan terjebak di basement entah sampai berapa lama? Nah, kalian wajib nonton film ini, guys. Ya, walaupun premisnya cukup sederhana, terjebak di suatu ruangan dan dikejar-kejar oleh psikopat pembunuh, hampir sama aja kan sama film-film teror pembunuhan lainnya. Tapi film ini tetap bisa dinikmati sebagai tontonan yang menghibur, guys. Soalnya nonton film ini adrenalin kita lumayan naik. Terlebih lihat acting dari Angela dan Thomas ini yang terlihat natural banget. Lokasi film ini juga di basement kantor. Lokasi yang kayaknya jarang gue lihat sejauh ini ada film bergenre teror pembunuhan yang lokasinya di basement. Oke, sampai di sini dulu videonya guys. Jangan lupa di subscribe channel ini guys biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya setelah ini. Dan like videonya kalau kalian suka. See you guys.